Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pemakaian perumpamaan dalam berdakwah. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dan Surat Az-Zumar ayat 27. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Ahmad Hussein Tamrin, yang kedua adalah Ahmad Sya'ban Syayat, yang ketiga adalah Edo Setiawan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Yang selanjutnya adalah terjemah perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak segan, ayyadriba, membuat, masalan ma, perumpamaan, ba'udatan, seekor nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari itu, fa'ammal ladina, adapun orang-orang yang amanu, beriman, faya'lamuna, mereka tahu, annahul haqqu, bahwa itu kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan, wa ammal ladina, tetapi mereka yang bihada masalah, dengan perumpamaan ini, yudhillu bihi, dengan perumpamaan ini dia membiarkan sesat, kathiron, banyak orang, wa yahdi bihi, dan memberi petunjuk, kathiron, banyak orang, wa ma yudhillu, tetapi tidak ada yang dia sesatkan, bihi, dengan perumpamaan itu, illal fasiqin, selain orang-orang yang fasik. Nah, setelah kita memahami tentang arti dari surat Al-Baqarah ayat 26 dan juga kita telah memahami bagaimana terjemahan dari perkatanya, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang isi kandungan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Dilihat dari riwayat Qatadah yang disampaikan Muhammad melalui Abu Razak bahwasannya asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 26 yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba dan lalat itu disebut? Kemudian Allah SWT menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 ini yang bermakna bahwa Allah memberitahukan bahwa Dia tidak memandang remeh atau tidak segan untuk membuat perumpamaan apapun, baik dalam bentuk yang kecil maupun yang besar. Selanjutnya, dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Ia tidak keberatan menyebutnya dalam kitab suci, walaupun makhluk ini nyamuk ya, itu dianggap oleh manusia pada umumnya sebagai makhluk yang kecil, remeh, tidak berguna, dan malah membawa virus penyakit. Nah, selanjutnya perumpamaan nyamuk yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Pada prinsipnya, tamsil membutuhkan objek perbandingan atau penyerupaan antara dua hal yang berbeda dimensi. Misalnya, ketika membicarakan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, maka Allah umpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah. Kemudian rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Nah, seperti itu. Dan contoh lain, ketika kita membicarakan orang-orang yang menyukai harta duniawi dan memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah mengumpamakan seperti anjing yang mengulurkan lidahnya. Kemudian lanjut, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa setiap perumpamaan dalam Al-Quran mempunyai peranan yang besar dalam menyampaikan pesan daripada Allah SWT kepada manusia. Oleh yang demikian, apabila Allah SWT mendatangkan perumpamaan dalam Al-Quran, maka sudah tentu ia membawa pesan yang penting. Nah, kajian menjadi keniscayaan dilakukan untuk memahami pesan yang hendak disampaikan oleh Al-Quran yang disembunyikan di dalam tubuh perumpamaan nyamuk yang masih samar ini. Oleh sebab itu, pembongkaran pesan tamsil nyamuk menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan dengan memakai berbagai jenis kacamata dan perbandingan interpretasi mutafasir yang ada. Nah, dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 26 ini, setiap mufasir, baik yang tafsirnya berbahasa Arab maupun Indonesia, memiliki penjelasan yang berbeda sesuai background keilmuan masing-masing, baik mufasir klasik, modern maupun kontemporer. Selanjutnya Ibnu Katsir juga mengutip Qatadah bahwa orang yang beriman meyakini bahwa perumpamaan itu adalah kalam ilahi yang bersifat rahman dan ia datang dari sisinya. Sebagian ulama tafsir, kata Ibnu Katsir, mengatakan bahwa orang-orang yang fasik pada surah Al-Baqarah ayat 26 ini adalah kelompok Khawarij yang membangkang terhadap Sayyidina Ali. Meskipun tidak ada ketika ayat ini diturunkan, kelompok Khawarij termasuk ke dalam kelompok yang memiliki sifat orang-orang fasik karena kelompok Khawarij juga keluar dari ketataan terhadap pemerintah yang sah dan pelaksanaan syariat Islam. Orang-orang yang fasik, kata Ibnu Katsir, mencakup orang kafir dan ahli maksiat. Tetapi kefasikan orang kafir lebih tinggi dan lebih keji. Adapun orang-orang fasik yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah 26 ini adalah orang kafir. Nah, selanjutnya tafsir ya. Dalam surat Al-Baqarah 26 ini tafsir Jalalain menyebutkan bahwa Allah tidak segan mengangkat nyamuk sebagai perumpamaan atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu mengangkat nyamuk sebagai perumpamaan karena di dalamnya terdapat hikmah. Kalau orang yang beriman meyakini kebenaran perumpamaan itu dari Allah, orang-orang yang kafir mempertanyakan dengan ingkar manfaat dan urgensi perumpamaan tersebut. Sedangkan orang fasik yang disesatkan oleh perumpamaan Allah itu adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah. Selanjutnya kitab tafsir Ma'alimut
At-Tanzi karya Imam Al-Bawawi menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 26 turun ketika Allah mengangkat lalat dan laba-laba sebagai perumpamaan, sebagaimana tertera pada surat Al-Hajj ayat 73 dan surat Al-Ankabut ayat 41. Merespon dua hewan tersebut, umat Yahudi di Madinah meremehkannya. Apa maksud Allah dengan perumpamaan hina seperti ini? Selanjutnya, sebagian ahli tafsir mengatakan mereka yang merespon hewan yang dicontohkan Allah adalah kaum musyrik Mekah. Mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah Tuhan yang menyebut hewan-hewan itu sebagai perumpamaan. Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26. Ia tidak enggan membuat contoh demikian. Ia juga tidak malu atas contoh tersebut. Selanjutnya, kata yudilu al-ghidal atau penyesatan adalah pengalihan dari yang hak kepada kebatilan. Ada ulama tafsir yang mengartikannya sebagai kebinasaan dengan contoh dolal mau fil laban atau air itu binasa di dalam susu. Sedangkan orang fasik di sini adalah orang yang kafir. Asal kata fasik itu adalah keluar. Selanjutnya tafsir Ibnu Katsir mengutip tafsir Al-Asuddi dari sahabat Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat lainnya bahwa ketika Allah membuat dua perumpamaan orang munafik pada surat Al-Baqarah ayat 17 dan ayat 19, orang-orang munafik menjawab, Allah lebih tinggi dan lebih mulia dari sekedar membuat contoh seperti itu. Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 itu. Selanjutnya tafsir Ibnu Katsir juga mengutip Qatadah bahwa ketika Allah menyebut laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik mengatakan, mengapa keduanya disebut-sebut? Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, dari Qatadah juga Ibnu Katsir menyebutkan Allah tidak malu terhadap kebenaran meski harus menyebutkan apapun sebagai perumpamaan, kecil atau besar. Ketika Allah menyebut lalat dan laba-laba dalam kitabnya, orang-orang yang sesat mengatakan, apa maksud Allah menyebutkan hewan-hewan demikian? Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26. Surah Az-Zumar ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Artinya, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Terjemah perkata, walaqad, dan sesungguhnya, darabna, telah kami buat, linnasi, bagi manusia, fi, dalam, hadza, ini, al-Qur'ani, Al-Qur'an, min, dari, kulli, segala, matsalin, perumpamaan, la'allahum, agar mereka, yatadzakkarun, mereka mengambil pelajaran. Isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 27, Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa Dia telah membuat bermacam-macam contoh dalam Al-Quran, seperti menerangkan sejarah beberapa umat terdahulu yang mengingatkan malapetaka yang mereka alami. Contoh dan perumpamaan itu dikemukakan pada mereka agar mereka mengambil pelajaran darinya, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Dengan berpedoman kepada Al-Quran, mereka dapat meluruskan kembali kepercayaan mereka yang sesat, memperbaiki kata kehidupan mereka yang kacau, sehingga berubah menjadi kehidupan yang beradab.
Ada 3 tafsir yang menjelaskan surah Az-Zumar ayat 27, di antaranya tafsir Jalalain atau Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Walaqad darabna, artinya sesungguhnya telah kami jadikan linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Artinya, bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Maksudnya supaya mereka mau menerima nasihatnya. Tafsir Kemenak. Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa Dia telah membuat bermacam-macam contoh dalam Al-Quran seperti menerangkan sejarah beberapa umat terdahulu yang mengingatkan malapetaka yang mereka alami. Contoh dan perumpamaan itu dikemukakan kepada mereka agar mereka mengambil pelajaran darinya, baik yang berhubungan dengan kehidupan di dunia maupun yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, tafsir Ibnu Katsir, firman Allah, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran setiap macam perumpamaan, yaitu telah kami jelaskan kepada manusia mengenai apa yang terdapat di dalamnya dengan membuat berbagai perumpamaan. La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mendapat pelajaran, karena perumpamaan itu mendekatkan makna kepada pikiran. Tafsir Quraisy Shihab, Muhammad Quraisy Shihab, sesungguhnya kami telah menerangkan kepada manusia di dalam Al-Quran ini berbagai tamsil, ibarat yang mengingatkan mereka kepada kebenaran dengan harapan agar mereka selalu ingat dan mengambil pelajaran. Nah, kita sudah sampai di ujung akhir dari video kami, itu kesimpulan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, ada perumpamaan nyamuk, berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Pada prinsipnya, tamsil membutuhkan objek perbandingan atau penyerupaan antara dua hal yang berbeda dimensi. Misalnya, ketika membicarakan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, maka Allah umpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Selanjutnya, dalam surat Az-Zumar ayat 27, Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa Dia telah membuat bermacam-macam contoh dalam Al-Quran, seperti menerangkan sejarah beberapa umat terdahulu yang mengingatkan malapetaka yang mereka alami. Contoh dan perumpamaan itu dikemukakan kepada mereka agar mereka mengambil pelajaran darinya, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kritik dan saran dari semua penonton yang sekiranya mau disampaikan, silakan chat di kolom komentar di bawah ya. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq walhidayah, waridul walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.